Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi perkembangan lembaga-lembaga moneter di Indonesia pada mata kuliah Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan yang diampu oleh Ibu dosen Citra Mulyasari SE SYME yang beranggotakan Reza Tatimatu Solihah, Anggi Ayu Widyaningsi, dan Ayufi Wahyu Ramadan. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga atau bisa disebut dengan suatu perusahaan yang kegiatan di dalamnya berupa menghimpun dana, baik berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan yang lainnya dari pihak yang mempunyai kelebihan dana, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat. Karena bank berperan sebagai perantara, maka perannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Nasabah juga disebut sebagai masyarakat yang dalam hal ini kelebihan dana, lalu mereka menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kemudian nasabah yang menyimpan dananya di bank tentu akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya oleh bank, dana yang disimpan nasabah di bank tadi disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman maupun kredit. Dan yang terakhir, bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank tersebut diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai A. Agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Fungsi yang kedua yaitu agent of development. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kemudian fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga yaitu agent of service. Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Lanjut ke materi selanjutnya, ada pengertian bank umum. Bank umum adalah suatu lembaga keuangan yang komersial dan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank umum yaitu bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, ruang lingkup bank umum. Ruang lingkup bank umum diantaranya meliputi kegiatan usaha bank, produk bank, dan jasa bank. Yang pertama ada kegiatan usaha bank. Menurut Samsu Iskandar, usaha-usaha bank meliputi 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumtif. 3. Memberikan jasa lainnya dalam bentuk transfer atau pengiriman uang, clearing, jual beli valuta asing, menerbitkan referensi bank, bank garansi, LC, dan surat kredit berdokumenter, inkaso, safe deposito box, dan jual beli surat-surat berharga. 4. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada produk bank. Produk bank diantaranya ada rekening giro, deposito, dan tabungan. Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau biliet giro untuk pemindahan buku. Sedangkan cek atau biliet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
2. Deposito. Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah. C. Ada tabungan. Menurut Sawan SE/MSI, tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Yang ketiga ada jasa bank. Di samping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, Bank Umum juga menyediakan jasa-jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran. Antara lain, memindahkan uang atau transfer dana secara manual maupun secara online atau elektronik, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga atau collection, menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga atau safety box, memberikan bank garansi, bertindak sebagai subregistrar dalam perdagangan obligasi negara dengan izin Bank Indonesia, bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi, memberikan pelayanan financial advisory, bertindak sebagai pendirian dana pensiunan dan pengurus dana pensiun. Yang terakhir ada memberikan pelayanan pertukaran uang atau money changer. Materi selanjutnya pengertian Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat atau disebut dengan BPR merupakan lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR hanya melakukan kegiatan berupa simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Piti Nagari, Lembaga Pengkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Kredit Usaha Rakyat Kecil, atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1902 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Materi selanjutnya ruang lingkup Bank Pengkreditan Rakyat. Adapun ruang lingkup Bank Pengkreditan Rakyat yaitu 1. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan lainnya yang dibersamakan dengan itu. 2. Pemberian kredit. 3. Penyediaan biaya dan penempatan dana berlandaskan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. 4. Menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. BPR tidak diperkenankan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta melakukan kegiatan usaha selain yang diperkenankan. Selain itu, BPR tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing dengan izin Bank Indonesia, melakukan pernyataan modal dan melakukan usaha perasuransian. Keunggulan yang dimiliki Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR terdapat pada bank umum, terutama prosedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat, dan sistem kredit yang lebih fleksibel. Selain itu, juga lokasi kantor yang dekat dengan nasabah, serta lebih memahami ekonomi dan masyarakat setempat. Materi selanjutnya sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank merupakan usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Yang pertama, dana pihak satu, bersumber dari bank itu sendiri. Dana pihak satu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, baik para pemegang saham sendiri maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham publik. Dalam neraka, bank dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasifa. Yang kedua, dana pihak kedua, bersumber dari lembaga keuangan lain. Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari luar, yang terdiri dari atas dana-dana sebagai berikut. 1. Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. 2. Pinjaman biasa antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa
dengan jangka waktu relatif lama. 3. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. 4. Pinjaman dari bank sentral adalah pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan. Kemudian yang ketiga, dana pihak ketiga berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Menghimpun dana masyarakat dapat dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.